Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ini mic gue kena salah melulu posisinya selalu ya. Nah, tengahan dikit. Nah, dalam menuju akhir bursa transfer ya, mungkin sekitar 48 jam kurang ya, karena kan 1 September pagi itu selesainya. Jadi masih belum ada tanda-tanda pergerakan atau signal-signal penambahan pemain baru, masih saja dengan transaksi antara Jadon Sancho dan Raheem Sterling yang dimana dikabarkan Juventus sepertinya hold dulu karena dikatakan permintaan Manchester United terlalu besar. Ya elah. Kalau tim lain aja besar-besar dipenuhin, tapi kalau Manchester United minta duit gede malah dibilang terlalu besar. Ya, itulah dia ya. Banyak hal, banyak cara untuk menjegal Manchester United. Jadi, pembicaraan dengan Raheem Sterling masih sepertinya tetap dilanjutkan. Apakah akan terjadi sweep penukaran ataukah peminjaman nanti, dan kabarnya Dan Ashworth sendiri yang memimpin tim negosiasi dengan Chelsea. Ya, jadi kan mungkin ini yang kalau bagian nego-nego dengan klub lokal Inggris kayaknya Dan Ashworth yang dikeluarin. Tapi kalau yang buat di luar-luar mungkin kayak Jean-Claude Blanc gitu-gitu ya. Kita tunggu aja dalam kurang waktu 48 jam bagaimana nanti endingnya, adakah pemain kejutan, apakah ada transfer kejutan yang akan dilakukan oleh Manchester United, kita tunggu aja. Jadi ada kabar nih menjelang big matchnya melawan Liverpool, selalu ada aja cobaan ya. Pertama, wasitnya Anthony Taylor yang kabarnya sangat kontroversial nih ya. Tapi terakhir dia waktu lawan kita tahun lalu ya, musim lalu yang kita 2-2 itu Anthony Taylor juga yang dimana dia memberikan penalti yang seharusnya itu soft touch ya kalau dibilang ya. Ya semoga tidak merugikan kita gitu ya, karena kalau marah-marah ke wasit juga agak guna gitu, pertandingan juga nggak mungkin diulang gitu kan. Jadi satu hal Anthony Taylor aja nih, keputusan wasitnya nih mengganggu nggak nih jalannya pertandingan, bisa merubah nggak nih tanda kutip ya jalannya pertandingan. Walaupun ya bukan juga kita selalu menyalahkan wasit atau menggantungkan nasib tuh terhadap wasit gitu. Tapi kabar yang paling ya mungkin sedikit mengganggu ya itu adalah kembali cederanya Mason Mount. Dia juga nulis di Instagram bahwa the last game terakhir tuh kan yang di Erik ten Hag juga bilang lawan Brighton, sehabis babak pertama dia sepertinya merasakan nyeri, ada isu. Terus akhirnya dia harus menepi dan dia berusaha keras untuk mengembalikan fitnessnya. Dan dia bilang ya saya sih sebenarnya merasa siap gitu, udah merasa fit lah. Tapi lu juga harus dengar buat para fans bahwa ya dia juga frustasi gitu, cedera lagi. Jadi kemungkinan dia akan out itu sekitar 4-5 minggu. Nah, pertama yang mau gue bahas sebenarnya kita ini kena scam gak sih sama Chelsea gitu ya. Kalau menurut gue sih kalau dibilang kena scam gak juga ya. Karena kan dia juga udah melalui tes medical gitu loh ya, medical. Terus kita juga ngelihat sebenarnya ya memang di Chelsea dia juga sebenarnya rentan cedera, tapi kan nggak terlalu sering nih sebenarnya kayak saat ini gitu loh. Yang dimana cederanya dia kadang-kadang juga nggak jelas, tiba-tiba paha lah, hamstring lah. Nah ini yang menurut gua sih kalau dibilang kita kena scam ya Manchester United kan punya tim medis yang menurut gua juga tim medis yang ketika pada saat medical check up pertama kali dia dibeli ya pasti kan udah bisa itu kan semua tuh ronsen segala macem gitu, nggak ada sesuatu hal. Tapi dan jangan nyalahin lagi dokter Arsenal nih ya, ini dia cederanya di lapangan loh, bukan ke dokternya. Cuma nanti kita lihat perawatannya gimana. Karena sih kalau menurut Identity mungkin dalam game itu dia itu diharuskan tampil super eksplosif gitu loh ya. Karena kan
pernah gue bahas dan selalu gue bahas gitu ya sebelum-sebelumnya, bahwa peran dia dalam mempressing lawan, peran dia dalam recovery ball, peran dia dalam merebut bola gitu ya dari posisi lawan, possession lawan gitu, itu kan membutuhkan daya juang atau pergerakan yang eksplosif, super eksplosif, malah kejar sana kejar sini. Dan terbukti sebenarnya Mason Mount itu ya ketika bola di mana dikejar sama dia, bola mana dikejar sama dia. Orang nggak ngelihat itu aja, orang cuma ngelihatnya kan nggak ciptain gol, nggak ciptain assist gitu. Cuma lu nggak ngelihat dia pada saat dia mempress lawan gitu, mengrecovery lawan, bagaimana dia membantu tim temennya gitu ketika dia merecovery bola temennya ngambil first ball-nya atau second ball-nya. Itu yang banyak kan orang tuh nggak lihat gitu. Jadi menurut gue satu itu gaya bermain dia yang diharuskan untuk super eksplosif. Nah, ini yang membuat salah satu faktor bisa jadi dia itu sering cedera. Karena kan dia sebenarnya udah dari awal musim, sejak pramusim ini kan dia nggak pernah cedera kan. Cuma kan peran dia itu ditempatkan sebagai seorang pressure gitu. Ya ini yang mungkin ya otot lemah juga sih makin lama kalau diforsir terus gitu ya. Sekarang tergantung juga biasanya kan dari nutrisi, terus latihan-latihan ototnya, latihan-latihan bebannya yang untuk memperkuat jaringan-jaringan ototnya gitu. Ya itu yang harus juga jadi tugas buat para tim medical, tim perawatan atau tim fisioterapi. Sebenarnya juga salah satu ini juga jadi ya berita nggak bagus menjelang Liverpool, yang Liverpool semua tim inti ya, bahkan mereka baru masuk pemain baru Federico Chiesa, tapi ya ini jadi suatu apa ya suatu bukan suatu dorongan, suatu ya mau nggak mau kayaknya Ugarte harus main gitu. Mau nggak mau kayaknya Ugarte harus diturunkan gitu loh. Tanpa ada gelandang yang eksplosif kayak Mount gini, sepertinya ya mau nggak mau ya Ugarte harus turunkan. Apa kita akan menurunkan Toby Collier nanti? Gue rasa ya ini agak 50-50, tidak agak terlalu riskan, apalagi dengan pengalamannya. Jadi tapi saat ini belum ada announcement Ugarte, mungkin tunggu izin gereja dulu ya, jadi biar sah gitu. Ya berita baik dan juga sedikit berita buruk sih kalau gue bilang. Berita buruk dan sedikit ada berita baik, jadi ke-trigger juga nih, mudah-mudahan Ugarte jadi dipasang gitu loh ya. Siapa lagi gelandang? Nggak mungkin Eriksen juga ya kan, pasti udah ngos-ngosan baru 30 menit gitu. Itu sih yang mau gue coba bahas gitu. Dan kalau kembali lagi, kalau misalnya lu masih mau menyalahkan lagi dokter Arsenal, karena masih aja ada yang gue bilang komen, tuh kan dokter Arsenal, tuh kan dokter dari Arsenal. Ya dia kan cederanya di lapangan. Gitu loh. Justru dokternya ini udah pada saat kemarin Brighton udah mendiagnosa, oh ini ada isu nih, nggak bisa ya. Kalau dilanjutin bisa parah. Ayo, pikirnya gitu dong. Nah sekarang kalau bicara mengenai dokter Arsenal, kan dulu kan pernah gue bahas ya, yang permasalahan di Manchester United itu kan sebenarnya perawatannya kan, after injury-nya. Lihat kemarin ada di situs sama di sosial media Manchester United, Rasmus Højlund udah latihan sekarang. Ayo, ini kan gue pengen lihat nih, cedera pemain sih oke nggak apa-apa, cuman gue pengen lihat penanganannya nih. Kemarin kan Rasmus Højlund itu kan di sekitar pertengahan Juli ya, kan dia bilang bahwa dia harus beristirahat sekitar 6 sampai 8 pekan. Yang seharusnya di mana berarti ya bulan depan, seharusnya nih hitung-hitungan 8 pekannya nih, kita ambil maksimalnya nih. Tapi nyatanya dia udah latihan tuh. Nah, berarti ini perawatannya, pemulihan cederanya, menurut gue udah ada tanda-tanda kebaikan nih. Jadi jangan langsung menyalahkan dulu nih ya. Rasmus Højlund udah latihan, ya mungkin gak langsung dipasang. Cuman gue rasa habis jeda internasional sih bisa dipasang gitu. Jadi akan kita tunggu lagi kabar menjelang pertandingan big match Liverpool ya. Jadi ya akan pasti banyak drama-drama nih, intrik-intrik segala macem. Berita-berita yang mungkin buruk ataupun baik, tapi akan gue selalu update coba. Tapi yang pasti Mount akan menepi ya 1 bulan lebih lah ya, mungkin baru Oktober dia akan datang ya, kesempatan sih mudah-mudahan jadi suatu momen gitu untuk Ugarte
bisa diturunkan. Itu aja sih bahasan kali ini, sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.